Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok di kelas 4A program studi Pendidikan Teknik Informatika. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Sebelum presentasi, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Yogita Damiusari dengan NIM 211505154 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Suranjani dengan NIM 21150511012. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek UAS jaringan komputer yang dimana kami di sini disuruh untuk pertama yaitu membuat jaringan SOHO atau Small Office Home Office sederhana yang memiliki dua buah server, yaitu web server dan email server. Jadi operating system pada server ini yaitu kami menggunakan distro operating system server Ubuntu dengan web server menggunakan Apache dan CMS WordPress. Untuk itu, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait web server yang sudah kami buat. Jadi, yang pertama itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, kami menggunakan operating system Ubuntu server. Yang pertama itu adalah melakukan konfigurasi adapter di VirtualBox Ubuntu server. Jadi di laporan kami itu sudah ada proses terkait konfigurasi dari adapter VirtualBox Ubuntu server ini. Lalu selanjutnya yaitu menjalankan mesin virtual Ubuntu server. Nah, yang selanjutnya itu adalah proses konfigurasi IP address Ubuntu server. Di sini kami menggunakan loginnya yaitu menggunakan root dan menggunakan perintah nano/etc/network/interface. Nah, setelah kami mengkonfigurasi terkait IP address di Ubuntu server ini, selanjutnya itu adalah kami melakukan proses konfigurasi DNS server Ubuntu. Jadi pada proses konfigurasi DNS server Ubuntu ini, kami yang pertama melakukan instalasi pakai DNS server. Lalu setelah melakukan instalasi itu, kami mengecek status DNS server. Jika status DNS server itu sudah terdaftar, maka akan ada perintah. Jadi nanti setelah mencek status DNS server itu ada status aktif seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu melakukan konfigurasi pada DNS server. Jadi melakukan konfigurasi ini itu menggunakan ada dua perintah, yaitu cpdb127db192 dan cpdb lokal db WordPress. Nah, berikutnya itu kita akan melakukan beberapa perubahan pada file db192 ini. Nah, di sini kita akan memasukkan nama domain yang akan kita gunakan untuk membuka file yang sudah kita buat. Nah, file db192 ini dikonfigurasi dan merubah localhost menjadi nama domain yang akan kami gunakan. Jadi, nama domain yang akan kami gunakan itu adalah www.kiowo.ac.id. Nah, selanjutnya kami melakukan konfigurasi pada default zone. Nah, di sini kami akan menambahkan isi dari sebuah file dan membuka file tersebut dengan perintah nano_name.conf.defaultzone. Lalu ini tampilan kodenya. Di bawah itu terdapat dua zone, yaitu dari kami mengubah awalnya menjadi WordPress dengan mengubah nama domain kami yaitu kiowo.ac.id dan mengubah juga untuk alamat IP-nya. Untuk melakukan penyimpanan konfigurasi itu dengan cara Ctrl X plus Y lalu Enter. Selanjutnya kami menambahkan teks pada resolve.conf. Jadi di sini setelah membuka file pada etc resolve.conf ini, kami menambahkan teks name server yaitu 192.168.11 dengan mengkonfigurasi DNS server dan merestart by name-nya.
Nah, setelah melakukan konfigurasi DNS server ini, itu ada pengujian dari hasil konfigurasi DNS server ini. Pengujian ini kami lakukan dengan perintah nslookup, lalu ada alamat DNS servernya, atau menggunakan nama domain yang tadi sudah kami buat, yaitu www.kyowo.ac.id. Nah, selanjutnya di sini kami akan mencoba untuk membuka WordPress kami. Nah, sebelum itu di sini kami juga membuat database dari isi WordPress yang akan kami buat pada web domain kami. Ini untuk create user itu menggunakan nama saya sendiri, yaitu wg @localhost dengan identified by root. Lalu meng-create database-nya untuk di WordPress. Ini ada show database, memperlihatkan database yang sudah saya buat. Nah, yang selanjutnya itu meng-create ini apa sih, grant all on WordPress. Oke, jadi grant all on WordPress ini Ya udah dong. Oke, untuk selanjutnya itu karena sudah membuat database di WordPress-nya, itu kita akan exit database dan kembali ke WordPress website dari web server yang kami buat. Jadi di sini kami melakukan beberapa konfigurasi kembali untuk di WordPress kami untuk memperbaiki beberapa error yang akan kami hadapi untuk login dari web server yang sudah kami buat dengan memasukkan beberapa konfigurasi, perintah konfigurasi dan menyambungkan WordPress tersebut. Jadi di sini tuh ada database settings, mendefine usernya itu adalah DD dan passwordnya itu adalah root. Nah, saat ini kita menuju ke Chrome. Di sini kami menggunakan Chrome untuk membuka WordPress-nya. Oke, untuk username dan passwordnya itu sudah tampil. Nah, jadi ini dia tampilan dari WordPress yang sudah kami buat. Untuk lebih lengkapnya itu ada pada laporan yang sudah kami kumpulkan. Jadi itu tadi sedikit presentasi dari saya mengenai web server. Di sini adalah tampilan dari web server yang sudah kami buat. Ini web server yang saya buat di laptop saya, dan ini tampilan yang tersambung di laptop rekan saya. Jadi di sini kami menggunakan satu jaringan IP dengan alamat yang sama, sehingga tampilan dari web server ini bisa sama dengan web server di tempat yang saya buat, seperti itu. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mail server.
Jadi langkah yang pertama itu sama seperti membuat web server, yaitu mengkonfigurasikan adapter pada VirtualBox Ubuntu. Nah, langsung saja ke kodenya. Jadi memasukkan perintah sudo su. Lalu kita akan memasukkan password. Di sini password saya 1. Lalu kita langsung diarahkan ke root eci. Nah, di sini kita masukkan perintah apt install nettools. Jadi perintah ini yaitu untuk menginstal paket nettools untuk menggunakan pengelola paket apt pada Ubuntu. Nah, setelah itu langkah 1 sudah selesai, lalu di sini kita masukkan perintah ifconfig. Jadi perintah ifconfig ini untuk mengecek alamat IP pengguna. Nah, itu kita masukkan perintah nano/etc/host. Nah, jadi di sini pada tampilan ini kita akan memasukkan IP kita dan juga nama mail server yang sudah kita buat. Jadi di sini nama mail server kita yaitu mail.kiowo.ac.id. Oke, jadi setelah memasukkan mail server sudah selesai, jadi langkah yang keempat yaitu kita memasukkan perintah apt get install postfix min-y. Jadi ini untuk melakukan konfigurasi paket. Oke, di sini status internet oke. Terus di sini kita klik oke. Lalu di sini kita masukkan sistem mail kita yaitu mail.kiowo.ac.id. Lalu kita klik oke. Nah, setelah proses tersebut selesai, di sini kita menjalankan perintah nano/etc/postfix/main.cf. Nah, pada proses ini akan dilakukan pengeditan file konfigurasi utama pada postfix. Nah, di sini kita arahkan ke bawah, lalu kita akan menambahkan home_mailbox sama dengan maildir/. Nah, setelah perintah tersebut selesai, di sini langkah selanjutnya yaitu menjalankan perintah service postfix restart, lalu mkdir/etc/scale/maildir dan dpkg reconfigure postfix. Nah, pada proses ini akan dilakukan pengkonfigurasian paket. Nah, di sini kita klik OK pada situs internet. Nah, di sini kita akan melakukan pengeditan bagian domainnya. Di sini kita hapus yang pertama. Nah, pada bagian ini hanya ada mail.kiowo.ac.id, eci, localhost. Jadi selain itu dihapus. Jadi sini klik oke aja. Setelah proses setting tadi sudah selesai, langkah ke-7 yaitu kita
menjalankan apt get install Courier IMAP Courier Pop Menu. Ini akan dilakukan proses. Oke, jadi di sini kita masukkan service Postfix Restart, lalu service Courier Pop Restart, lalu service Courier IMAP Restart. Nah, di sini selanjutnya kita akan memasukkan user dengan memasukkan perintah add user. Jadi di sini kita memasukkan dua user, yaitu user pertama Ranjani dan juga user kedua itu GG. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan menjalankan perintah telnet mail.kiowo.ac.id 25. Nah, jadi ini berfungsi untuk membuat koneksi telnet ke server mail.kiowo.ac.id pada port 25. Jadi proses ini berfungsi agar kita dapat saling mengirimkan pesan. Nah, di sini saya mengetikkan mail from Ranjani, lalu penerimanya to GG. Lalu di sini saya memasukkan data atau pesan saya, yaitu di sini hi GG. Nah, setelah sudah selesai itu kita bisa ketikkan quit untuk kembali. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan menjalankan perintah telnet mail.kiowo.ac.id 110. Nah, jadi saat menjalankan proses ini, pengguna atau kita itu dapat berinteraksi dengan server. Contohnya, kita dapat melihat rincian pesan yang sudah kita kirim sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah proses penginstalan Squirrel Mail. Jadi pada Ubuntu. Jadi proses ini akan dilakukan step by step. Nah, setelah proses penginstalan selesai, maka Squirrel Mail sudah dapat diakses. Oke, jadi ini adalah pada laptop teman saya, itu bisa memasukkan name-nya itu adalah GG. Lalu passwordnya 1. Nah, di sini sudah ada inbox yang sudah saya kirim sebelumnya. Nah, di sini coba kita kompos. Nah, di sini kita bisa mengirimkan email to Ranjani. Nah, di sini kita tuliskan isinya. Oke, jadi di sini saya akan login dengan name dan password saya. Nah, di sini terlihat ada email dari GG tadi yang sudah GG kirim. Baik, jadi sekarang saya akan coba untuk kompos mengirim email ke GG. Oke, kita send. GG, liatin deh inbox. Oke, jadi di sini udah masuk inbox saya tadi. Baik, jadi itu dia konfigurasi mail server pada kelompok kami. Baik, itu tadi presentasi kami terkait membuat jaringan small office host office, yaitu membuat 2 buah server, web server dan email server.
Jadi untuk perintah yang kedua itu sudah ada pada laporan yang kami kirimkan di e-learning. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Om Santi 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 Om.